Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, tentu akan ada reaksi seperti itu. Skill, invisibility, tidak hanya bisa membuat tubuh orang menjadi transparan. Tubuh, suara, dan bahkan nafas semuanya bisa disembunyikan. Di antara pemburu-pembunuh, hanya sedikit orang yang dapat menggunakan keterampilan ini. Tidak peduli levelnya, hanya sedikit orang yang cukup beruntung untuk mendapatkan skill ini saat kebangkitan. Ayo buat keputusan cepat. Jiang Haotian berjalan di belakang pemburu Erang. Tidak ada pertahanan di belakangnya. Itu dia. Dia pikir itu akan menjadi pertempuran yang lebih sulit. Jika lawan bisa menangani skill stealth ini, dia tidak akan menang dengan mudah. Benar saja, perbedaan pengalaman menentukan keberhasilan atau kegagalan. Pergi ke neraka. Belati Jiang Haotian mengarah ke tulang rusuk pemburu peringkat E, dan menusuk dengan keras. Pada saat ini, dentang. Keduanya bertabrakan satu sama lain dan bunga api beterbangan. Mata Jiang Haotian membelalak kaget saat skill stealth-nya dilepaskan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Belati pemburu peringkat E ini secara akurat memblokir serangannya sendiri. Jiang Haotian menatap pemburu Erang di depannya dengan heran. Namun, pria itu berkata dengan ringan. Akhirnya keluar. Apa yang kamu bicarakan? Melihat pemburu Erang di depannya, Jiang Haotian tiba-tiba merasakan ketakutan yang tak terkatakan dari lubuk hatinya. Gemerincing. Misi mendesak, hancurkan musuh. Ada orang di sekitar yang memusuhi pemain. Harap hilangkan semua orang ini untuk memastikan keselamatan Anda sendiri. Jika instruksi ini tidak diikuti, jantung akan berhenti berdetak. Jumlah musuh yang perlu dihilangkan, 1 orang. Jumlah musuh yang dieliminasi, 0 orang. Seong Jinwoo mengkonfirmasi informasi misi yang mendesak, dan menghela nafas lega. Untungnya, itu tidak sia-sia. Dia sedikit khawatir jika Jiang Haotian tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dia tidak akan dapat menerima tugas mendesak ini. Jadi dia memverifikasinya sedikit, dan itu seperti yang dia harapkan. Saat Jiang Haotian melepaskan aura pembunuhnya, pesan ini muncul. Dia tidak benar-benar ingin mengobrol dengan orang lain atau berpura-pura panik. Tapi aku benar-benar tidak tahu dia akan tidak terlihat. Sejujurnya, ketika Jiang Haotian menghilang dari matanya, dia sangat terkejut. Stealth adalah keterampilan yang langka. Namun, ketika dia berkonsentrasi, dia dapat dengan jelas melihat tindakan Jiang Haotian. Ini semua berkat kemampuan persepsi saya sendiri. Dia awalnya meningkatkan nilai kemampuan ini hanya untuk dapat membuat penilaian yang lebih baik, tetapi dia tidak menyangka itu memiliki tujuan ini. Sungguh beruntung. Di sisi lain, Jiang Haotian sangat ketakutan. Tidak memangnya kenapa? Sekarang, selama Cheng Jinwoo memecahkan pria di depannya, dia akan dengan senang hati menikmati hadiah yang kaya dari tugas itu. Lagi pula ini akan menjadi pertarungan, kamu harus mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Sekarang giliran dia. Serangannya baru saja dimulai. Kedua pedang pendek itu menemui jalan buntu di bawah kendali kedua belah pihak. Kekuatan kedua belah pihak tampaknya hampir sama. Mata Cheng Jinwoo bersinar dengan cahaya berbahaya. Saya harus mencari terobosan lain. Kemudian Cheng Jinwoo segera mengangkat kakinya dan menginjak kaki Jiang Haotian. Klik. Bab 33 Rune Jiang Haotian, yang memusatkan semua perhatiannya pada belati, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam dari bagian belakang kakinya, dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Cheng Jinwoo tidak melepaskan kesempatan ini. Lari. Mulai skill lari. Kecepatan gerakan meningkat 30%. Saat menggunakan skill ini, kekuatan sihir berkurang 1 poin per menit. Cheng Jinwoo dengan cepat memperpendek jarak antara mereka berdua. Mata Jiang Haotian melebar. Masih bisa dipercepat? Jiang Haotian berjuang dengan kecepatan asli Cheng Jinwoo, tetapi Cheng Jinwoo mempercepat kecepatannya lagi. Seong Jinwoo, yang memperpendek jarak dalam sekejap, menusuk pahlawan dengan taring kasaka. Jiang Haotian fokus mempertahankan tubuh bagian atasnya, mengabaikan serangan dari bawah. Efek aktivasi yang berhasil, kelumpuhan.
Karena resistensi target terlalu tinggi, kelumpuhannya tidak valid. Efek aktivasi yang berhasil, kehilangan darah. Lawan akan kehilangan 1% dari kekuatan fisik mereka setiap detik. Sangat bagus. Efek taring Kasaka mulai bekerja. Sayangnya efek kelumpuhan tidak dapat diaktifkan, tetapi pertempuran menjadi sedikit lebih mudah. Tapi Jiang Wutian selalu menjadi pemburu tingkat tinggi. Serangan baliknya tidak boleh diremehkan. Belati yang dia lempar terbang ke arah Cheng Jinwu. Aduh, aduh. Cheng Jinwu menyerang bagian vital Jiang Haotian sambil menghindari belati yang terbang ke arahnya. Dentang, dentang. Kedua belah pihak memiliki keringat dingin di dahi mereka. Kecepatannya sebanding. Kecepatannya sama. Kedua belah pihak mengagumi kecepatan masing-masing, dan memulai kompetisi kecepatan pada jarak yang sangat dekat. Serangan keduanya sangat mematikan, dan setiap serangan tampaknya dapat langsung memberitahu pemenangnya. Teriakan, 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 teriakan. Ini adalah pertempuran ofensif dan defensif yang kejam yang membuat darah mengalir dari para pengamat. Untuk memecahkan situasi saat ini, mata Cheng Jinwu membelalak. Keterampilan aktivasi, pembunuhan. Jiang Wutian, yang menatap mata Cheng Jinwu, gemetaran. Efek, teror telah diaktifkan. Semua kemampuan lawan akan berkurang 50%, dan keadaan ini akan berlangsung selama 1 menit. Oke. Cheng Jinwu sudah yakin akan kemenangannya. Dan Jiang Haotian membuka matanya lebar-lebar karena ngeri. Mengapa tubuh? Setelah melihat Cheng Xiaoyu, Jiang Wutian merasa seolah-olah jatuh ke air, dan tubuhnya sangat berat. Kecepatan yang saya banggakan juga mulai melambat. Wus! Jumlah luka di tubuh Jiang Wutian terus bertambah. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Jiang Haotian merasa sangat bingung. Ini harus menjadi peran buff. Dia pernah mendengar bahwa beberapa pemburu pembunuh juga bisa menggunakan buff saat menggunakan penyihir. Bukankah pembunuhan keahlian khususnya? Tidak. Berapa kecepatannya? Jiang Haotian tidak bisa berpikir lagi. Kebingungan dalam pikiran Jiang Haotian berubah menjadi ketakutan. Karena Seong Jinwu bergegas ke arahnya. Belati Jiang Haotian mengarah ke mata Cheng Jinwu. Memanggil. Cheng Jinwu segera memiringkan kepalanya, tetapi pisau pendek itu masih menggores pipinya. Tapi luka-luka ini bukan apa-apa bagi Cheng Jinwu. Untuk pukulan terakhir, dia sudah mengharapkannya. Ekspresi Jiang Wutian berangsur-angsur menjadi kaku. Sial. Seong Jinwu yang berdiri di depan Kang Oh Cheon tanpa ampun mengirimkan belati ke dada Kang Oh Cheon. Engah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video. Piece out and bye-bye.